kita punya Yesus yang sanggup mengatasi ketakutan ini. Amin. Coba kita lihat firman Tuhan. Peristiwanya begini, yang sangat menarik. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya bertolak, dan sudah beberapa jauh milnya mereka berlayar dan bertolak, tiba-tiba angin menggila, tiba-tiba gelombang datang, dan sangat mengerikan, dikatakan angin syakal, badai yang mengerikan. Di dalam perahu ini mungkin ada sekitar 12 orang. Karena saya dapat mengatakan murid itu masih lengkap, masih ada 12. Dan di dalam 12 orang ini ada pendekar-pendekar pelaut yang namanya Simon Petrus, yang namanya Yakobus, yang namanya Yohanes. Ada lagi saudara Simon Petrus namanya Andreas. Ada juga yang Bartolomeus, ada yang juga Thomas yang disebut Didimus, ada lagi yang disebut Nathanael. Jadi di Thomas ini juga namanya Didimus, dan juga ada Nathanael, dan mereka lengkap, mereka berlayar. Begitu sudah di tengah laut, saya sangat percaya Yesus tahu murid-muridnya sedang menghadapi gelombang ini. Dan para pendekar nelayan ini, si Petrus, si Yakobus, si Yohanes, Andreas, dan mereka yang lain jago laut, pusing, dan mereka sudah mulai ketakutan. Dan pada jam 3 hampir subuh, ini menarik, mereka sudah bertarung, mungkin mulai malam, waktu mereka bertolak, sudah beberapa jamil, sudah mulai malam, datang badai, mereka bertarung sendirian tanpa Tuhan. Wajar mereka mungkin dalam ketakutan. Tetapi saya mau katakan, ketakutan yang melanda para murid harus ada solusi. Karena kalau tidak ada solusi untuk keluar dari ketakutan, maka saya mau katakan, para murid tidak pernah ada pengalaman bagaimana mempraktekkan, bagaimana mendemonstrasikan iman yang konkret, iman yang nyata di dalam Tuhan. Ini sebabnya ayat ini dikatakan begini. Saya bacakan ayat ini di dalam Matius pasal 14 tadi. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Hantu itu, hantu telah datang. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi kalau orang sudah takut, saya tadi malam makan bakso di Anjungan. Makan bakso. Sementara saya makan bakso, cek kanan cek, lampu mati. Di dalam kamar. Lalu ini di luar ini bapaknya sama mamanya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Di dalam itu lemari pumpak berjatuhan. Anaknya yang umur 7-8 tahun dan ada yang 10 tahun, begitu lampu mati ketakutan. Padahal di dalam rumah ada jemaat di sini
Ada kepada mengaku. Bapaknya marah di dalam karena pupak di dalam tsunami yang berjatuhan. Kakak. Saya lihat dalam kegelapan itu anaknya 2 orang itu lari cemburu. Gelap. Nabrak sana, nabrak sini, teriak-teriak. Setelah itu lampu hidup. Tenanglah ini orang. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan. Jadi peristiwa ini waktu Yesus berjalan di atas air dalam keadaan gelap, gelombang menggila, badai meniup, dan badai yang mengerikan. Tidak seperti badai biasa yang Petrus alami, Yakobus alami, Yohanes alami. Dan mereka menjadi takut. Pasti kalau orang takut di dalam otaknya ini, di dalam pikirannya ini, membayangkan sesuatu yang mengerikan. Nah, bayangan itulah, pikiran itulah yang telah masuk di otak manusia. Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka 12 ini membayangkan badai dalam kegelapan. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Wah, berjalan gelombang tinggi, Yesus berjalan. Badai datang, Yesus berjalan. Yesus berjalan itu bukan di air yang tenang, tapi di air yang bergelombang. Dalam kondisi itu murid-muridnya melihat, kok bergelombang, ada manusia. Siapa pula ini? Dan menjadi tambah takut. Dalam pikiran kita hari ini melihat sesuatu masalah badai kehidupan seperti gelombang yang menggila, tiupan angin yang menggila, bahkan mungkin ini corona ini bagaikan badai kehidupan yang sudah menggila mendunia ini. Lalu kita mulai menjadi takut, mulai trauma, mulai takut. Maka sama teriakan hari ini seperti teriakan para murid pada zaman Yesus. Hantu, hantu, hantu. Lama-lama jadi hantu alok. Bayangkan Yesus jalan, dibilang hantu. Kenapa? Karena takut. Itu sebabnya jangan takut. Amin. Orang kalau sudah takut, apalagi Yesus sudah terlihat seperti hantu, lama-lama benar-benar dimasuki hantu. Karena takut. Percaya Yesus, tapi lihat Yesus kayak hantu. Itu sebabnya jangan takut. Bahaya. Nah, ada satu murid yang menarik, namanya Petrus. Ini menarik. Yang perlu kita pahami, ada satu murid yang menarik, yang berteriak begini. Kita lihat. Dikatakan di sana begini. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus katakan, Tuhan, Yesus, kalau Engkau itu, suruh aku berjalan di atas air. Kata Yesus, turunlah, jalanlah. Dan Petrus keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Air yang bergelombang, badai yang menggila. Petrus berjalan di tengah badai, di tengah gelombang, menuju Yesus. Dan kalau kita baca firman Tuhan ini, saya mengikuti dalam konsep banyak pandangan para hamba
Tuhan berkata bahwa